Video ketika anaknya ini mendorong Jennifer Dan dalam suatu mall. Nah, ternyata ini Sarita pun juga akhirnya mantap untuk bercerai. Jadi kita tahu juga ya kemarin tuh anaknya dari Sarita ini mendorong Jennifer Dan pada saat ngantri makanan. Makanannya mungkin nasi bakar Samia aja besok-besok ya. Bisa itu tuh. ngantri soalnya pesanannya lewat online ya. Betul sekali. Oke, tapi kita kembali lagi ke Jennifer Dan. Kita akan lihat sepak terjangnya dari Jennifer Dan seperti apa. Dan juga kemarin sempat beredar audio mengenai bapaknya, yaitu Pak Om Haris ini, yang marah terhadap sang putri yang mendorong dari Jennifer Dan, yang which is adalah katanya sih sekarang kekasihnya katanya. Betul, dan kabarnya kan karena kenapa dia melakukan itu karena dia ingin mendidik anaknya. Nah, seperti apa sih sebenarnya kisah cerita dari Sarita, Om Haris, Safa dan juga Jennifer Dan? Langsung aja kita lihat ini dia. Ya. Faisal Haris mungkin agak kurang awam di telinga, namun jika disebut nama Sarita Abdul Mukti dan Jennifer Dan, nampaknya sudah tak asing lagi. Ya, di balik pertengkaran yang tak berujung antara Sarita dan Jennifer Dan, rupanya sosok laki-laki tersebut merupakan akar masalah atas keributan yang terjadi, di mana Sarita yang berstatus sebagai istri sahnya dengan Jennifer Dan yang diduga menjadi selingkuhannya. Akhirnya kemarin dalam program Pagi-Pagi Pasti Happy Trans TV, sosok laki-laki ini pun akhirnya mau membuka suaranya meskipun hanya lewat sambungan telepon. Gimana Mas Haris? Begini, tanggapan saya terhadap Safa melakukan kegiatan atau apalah itu yang disampaikan, tindakan itu ya. Ini spontanitas. Ya. Saya pahami bahwa Safa mengalami kekecewaan. Saya pahami itu. Makanya saya terpanggil untuk mengklarifikasi ini. Oke, gimana yang kecewa? saya sayangkan ya. Yang saya sayangkan adalah bahwa ini menjadi komunikasi yang harus saya lakukan dengan Safa. Akhirnya semua orang ikut mengkomentari ini. Nah, jadi tolonglah ya melalui kesempatan ini beri kesempatan saya untuk memperbaiki ya apa yang saya lakukan ke depan untuk anak-anak saya. Pasti kami sudah terlalu muak, marah, sakit, kesel, dan perempuan itu tidak tahu malu ya dari dulu. Maksudnya ya oke lah kamu ngerebut suami orang, tapi sembunyiin aja bisa kan? Sembunyiin, nggak usah yang memposting apa kebersamaan, kemesraan, terus hey baby atau apa gitu. Sudahlah, main cantik aja, ambil suami orang terus tutupin gitu. Jangan bongkar terus yang membuat akhirnya saya dan anak-anak saya makin hari makin marah. Klarifikasi itu pun justru berbuntut Sarita dan Safa menganggap bahwa Haris membela Jennifer Dan. Begini, saya punya hak untuk mendidik anak saya. Betul. Ya, mutlak itu kewajiban saya mendidik anak saya. Oke, anak saya itu 14 tahun umurnya. Iya. Ya, alangkah baiknya untuk usia 14 tahun tidak melakukan itu. Ya, kemudian pertanyaannya, kenapa saya memukul? Saya akui, saya memukul betis kakinya. Betis kakinya saya pukul karena anak saya membentak dan memaki saya. Saya sampaikan. Oke. Beliau bilang katanya mendidik anak. Ya, ayat sucinya dia tadi tulis, saya dengar dia tulis, jadi dia telepon sambil baca karena memang belum hafal ayat suci. Kemudian beliau bilang mendidik anak. Apakah patut mendidik anak seperti itu dengan memukul katakanlah? Karena tidak perlu dengan memukul, mungkin dengan pelukan, mungkin anak lebih mengerti daripada harus dipukul atau dimarahi. Dan di situ kelihatan sekali bahwa beliau membela perempuan itu daripada anaknya. Tuduhan selingkuh yang sempat dilayangkan Haris pada diri Sarita pun dibantah mentah-mentah oleh sosok yang kini masih sah menjadi istrinya itu. Seolah mengisyaratkan sebuah makna, berkacalah sebelum berbicara. Saya jelaskan, selingkuh itu adanya dua manusia yang berdekatan, menjalin hubungan. Tapi ketika seorang saja yang mengagumi orang, jatuh hati sama orang, itu tidak bisa dikatakan selingkuh. Saya chatting sama Mas misalkan, hai apa kabar misalkan, terus saya berharap kamu membalas saya dengan mesra misalkan, tapi kamu cuman oh hai bun, misalkan hai tata, gue lagi gini, gue lagi gitu.
Tapi saya jatuh cinta sama Anda, saya jatuh hati sama Anda, dan Anda tidak jatuh hati sama saya, biasa aja. Emang siapa lusar gitu misalkan ya, itu tidak bisa dikatakan selingkuh. Mengikhlaskan semuanya dan menyerahkan kepada sang kuasa, namun nyatanya jalan untuk berpisah pun dipilih Sarita yang diketahui sudah mengajukan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan beberapa waktu silam. Saya mengikhlaskan karena saya tidak mau memelihara rasa sakit. Saya mau rasa sakit itu hilang dengan cara saya berpisah. Saya mau mengikhlaskan kok, tapi tolong jangan colek anak saya. Siapapun kalian, jangan colek anak saya. Karena anak saya segalanya buat saya. Berani menyakiti anak saya, hadapi saya. Lama tak terdengar kabarnya, sosok Jennifer Dunn kembali ramai menjadi perbincangan publik. Bukan karena eksistensinya di dunia hiburan, melainkan sepak terjang dirinya yang kerap disebut sebagai perebut suami orang kembali terendus ke permukaan. Seakan tak pernah jera dengan skandal cinta terlarang itu, kali ini Jennifer hadir dengan membawa sepenggal kisah baru bersama seorang pengusaha kaya Faisal Haris. Perselingkuhan antara Jennifer dan Haris yang bergulir sejak Maret 2017 lalu akhirnya memasuki babak baru usai sang anak dari hasil pernikahan sahnya melabrak Jennifer di salah satu pusat perbelanjaan. Rasa amarah dan kekecewaan yang sudah melewati titik kesabaran akhirnya meluap. Dengan aksi heroik bagi keluarga yang dicintainya, dia berani melabrak Jennifer yang disebut sebagai sang pelakor oleh warganet. Di balik nikmat bahagia dunia yang dirasakan oleh Jennifer dan Haris saat ini, ada seorang perempuan dengan 4 anaknya yang merasa tersakiti atas perselingkuhan tersebut. Sarita Abdul Mukti yang mencoba tegar dan ikhlas menerima kenyataan, meskipun Jennifer dan Haris tetap memasang muka tebal. Diungkapkan oleh Sarita, ia tahu persis mengenai sosok Jennifer sebenarnya. Lantas seperti apakah Jennifer di mata Sarita? Saya tahu dari TV ya, saya tahu dari TV anak itu memang anak nakal, anak bandel dan sering senengnya sama om-om memang. Jadi ya wajar lah dia dapetin om Haris, nggak apa-apa. Kalau Jedun kayaknya belum masuk. Ntar mungkin kalau udah bercerai dari saya dia masuk klub mobil mewah, keren kan? Ditambahkan oleh Sarita, ia tak pernah mengetahui kapan Jennifer meminta sesuatu kepada Haris. Yang jelas, Sarita pernah mendapatkan postingan segepok uang masa depan Jennifer yang ia bagikan di media sosial. Tidak. Saya tidak pernah melihat atau mendengar perempuan itu merengek. Tapi kan perempuan itu posting dengan bangganya tabungan masa depan. Tabungan masa depan dia yang mengambil masa depan orang lain gitu. Harapannya karena saya sudah mengikhlaskan suami saya, ya silahkan jalani kehidupan yang benar lah, jangan yang haram-haram yang walaupun haram indah terus kalian menjadi kiblatnya ke situ. Silahkan jalanin kehidupan dengan baik sesuai agama kalian, gitu aja. Sepenggal kisah perselingkuhan yang terjadi antara Jennifer dan Haris mendapatkan respon dari kalangan selebriti. Usai video sang anak yang melabrak si perempuan muda sang pujaan hati itu menjadi viral di dunia maya. Namun sayang, video itu berubah air mata bagi sang anak Syafa. Melalui sebuah rekaman suara yang kini ramai di dunia maya, terdengar suara lelaki yang diduga Haris tengah bertengkar hebat dengan sang anak. Hingga akhirnya terdengar suara tamparan yang cukup keras dan membuat Syafa menangis dan berteriak. Bilang begitu. My father has been nice to me. Yang mana saya tidak naik sama kamu sejak kamu lahir? Memang yang ngurus kamu ibu kamu? Ya, yang ngurus adik kamu, kakak kamu, ibu kamu? Open your mind. You too. Ya, kamu. Stop it! Go! Saya tampar kamu nanti. You died! Can you just stop it? Kamu ini. Stop it and go! Hal yang dialami oleh Syafa mendapatkan sorotan dari kalangan selebriti. Salah satunya Nafa Urbah. Melalui Instagram story-nya, Nafa mengungkapkan berbagai hal, salah satunya mengenai anak yang menjadi korban retaknya rumah tangga orang tua. Nafa menyayangkan apa yang menimpa Syafa. Ia tak membenarkan kekerasan sebagai cara dalam mendidik anak. Tak hanya Nafa, sederet nama artis seperti Tata Janeta hingga Titi Kamal tak tahan untuk tidak berkomentar mengenai prahara yang tengah menimpa rumah tangga Sarita bersama Haris. Tata Janeta yang membagikan potret dirinya bersama Mehdi Zati menuliskan keterangan foto yang menyinggung perihal pelakor. Hei para ratu, jaga baik-baik rajamu. Hati-hati, lagi musim pelakor. Pelakor merajalela. Sekian dan terima kasih. Hal yang ditulis oleh Tata mengenai pelakor pun membuat Titi Kamal turut berkomentar. Ia pun menyebutkan banyak pelakor yang tidak tahu malu dan akan ada balasannya bagi pelakor kelak. Jennifer Dunn kini diserang oleh publik, buah hasil perselingkuhannya bersama Haris. Selain mendapatkan cibiran dan hujatan dari netizen, tentu sang istri sah pun menyerang Jennifer dengan sebutan yang menohok kepada dirinya.
Tak berhenti di situ, dukungan datang dari putri pengacara Sunan Kalijaga, Salma Vina Sunan. Dukungan itu disampaikan langsung melalui Instagram miliknya. Dirinya mengunggah sebuah screenshot video yang memperlihatkan wajah Jennifer saat dilabrak oleh Shafa. Salma pun turut mengungkapkan isi hatinya melalui sebuah keterangan foto. Terima kasih telah menyuarakan hatiku amarahku selama ini. Luar biasa. You go girl, fight for your family. Lebih sedih ya sebenarnya. Saya tuh lebih sedih lagi ngelihat perubahan Jennifer Dan ya. Kenapa? Kok kamu sedih sih? Kamu sedih Dulu tuh dia bagus dapet. cabi-cabi gitu, dulu tuh imut Iya, gitu. tapi kan kalau misalnya kayak gitu ntar nggak dapet. bibirnya maju, giginya runcing. Tapi kan- cantik sih. Tapi sekarang buktinya Apa? tambah oke kan? Iya bener. Semuanya. Duitnya banyak, kepokan. Itu kayaknya dia petugas ATM deh. Yang di dalam mesin ATM tuh ada orang tuh. Nah itu tuh dia ngeluarin tuh. Duitnya keren. Enggak lah, gila udah tinggalnya di apartemen gitu masa ini kan dapat dong. Tinggal di apartemen gitu kok masa ya nggak ada fasilitas transfer gitu loh. Ya kan biar seru ininya kan pas Hitung levelnya enak. Iya. Ya di ITC gitu ngitung. Aduh ya udahlah kita lihat aja seperti apa nanti ujungnya ya. Mudah-mudahan yang pasti sih buat anak-anak intinya adalah tidak ada mantan anak. Mungkin kalau misalnya ex-wife, ex-husband itu ada, tapi kalau anak-anak tuh nggak ada mantan. Jadi ya saya sih lebih berpikir ke situ aja sih. Mungkin bisa diingatkan kembali bahwa anak-anak itu butuh perhatian orang tuanya lengkap. Bapak dan juga ibu, jadi bukan cuma sosok ibu aja, tapi sosok bapak juga sangat penting sekali dalam kehidupan anak-anak mereka. Apalagi kita tahu ini anak-anak semua cewek ya, jadi ya kita harapkan semuanya dalam keadaan baik-baik aja dan bisa ketemulah solusinya. Dan ini loh, tidak ada yang namanya, harusnya tidak ada yang namanya pemukulan. Di bagian anggota badan manapun, kan tadi kita dengarkan katanya dipukul di bagian betis ya kan. Itu kan sakitnya akan terasa ke belakang gitu. Betul, ya, trauma. Karena juga kan ini tadi juga sakitnya ada delay 2 detik gitu ya. Pak! Tuh, wah, Ya, gitu. Ya. Bisa. Maka bahaya makanya Benar. itu. Apalagi efeknya bisa ke belakang. Untuk masa depannya tuh kasihan kalau misalnya dia ikutan pagar betis, kan sakit nanti ya. Bener-bener nggak bisa tuh, nggak bisa jadi pagar bagus, ya kan nggak bisa. Karena sebenarnya kita juga akan menghadapi namanya perhelatan pernikahan akbar, ya kan ada Kembali, acara ya. ngunduh mantu yang akan dilaksanakan di Medan. Kemarin sebenarnya acara adatnya sudah dimulai, tapi nanti di penghujung minggu ini tanggal 24, 25 dan 26 ini ada acara ngunduh mantu Kahiyang dan juga Bobby di Medan. Nah, seperti apa beritanya kita akan hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Insert Pagi. No